Ya, selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita semua ada di tempat ini untuk mempersiapkan diri menerima berkat Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Ya, mari kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh Tuhan mempersiapkan diri untuk menerima berkat-berkat rohani yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Mari Tuhan, Kau urapi setiap hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada hari ini Tuhan. Baik hamba Tuhan dalam asar kolektan, pemain musik, WL singer, hamba Tuhan tergabung dalam AVD, juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Urapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua itu boleh memperkenalkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Amin. Dan hanya memuliakan Yesus di dalam ibadah ini. Yes. Kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani Tuhan di Victory Kids, T4C dan The Flame. Mari Tuhan, Kau juga urapi mereka dengan urapan yang luar biasa, sehingga anak-anak kami, remaja, mereka juga boleh mendapat berkat-berkat rohani dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, itu semua mari Tuhan boleh keluar dari hati kami yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan ke antara mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau sudah mendengar doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Semua yang beriman mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom keluarga Allah. Shalom. 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 Ada semangat pagi ini? Amin. Amin ya, kita mau bersuka cita. Bersyukur bahwa Tuhan telah jadikan hari ini supaya kita dapat berkumpul, kita dapat memuji dan meninggikan namanya. Amin. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Karena Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang besar. Amin. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap
Amin. Sehingga dengan iman kita bisa mengatakan ketika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita. Amin saudara. Amin. Come on, ku diberi kuasa. dahsyat buat Tuhan kita, amin. Amin. Kita boleh percaya kita punya Allah yang ajaib, amin. 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 Kita mau bawa saat ini segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau adalah penolong di saat kita kesesakan. Karena Dia perlindungan kita. Dia batu gunung kita, amin.
Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Apapun yang menjadi doa Bapak Ibu Saudara semua saat ini, mari bawa, datang berseru pada Tuhan. Dia tahu yang menjadi pergumulan kita. Dia tahu yang menjadi beban kita. Mungkin orang lain, keluarga kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama katakan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Yes, terima kasih. Kau perkenalkan, Kau tuntun kami Tuhan. Tuntunlah kami. Yesus, Kau perlindungan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, kami berseru, padamu berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Mari kita nyatakan kepada Tuhan. Jangan biarkan mulutmu hanya tersiasa. Kita mengucap syukur. Kau gunung batuku dan pertahananku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, kami berseru, padamu berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau
Tuhan, pujian, penyembahan ini Tuhan kami naikkan Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu Bapa. Biarlah setiap penyembahan kami Tuhan menjadi janji kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Mulut kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Engkau di atas segalanya kami. Engkau di atas segalanya Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Segala keagungan, segala kemuliaan, segala kebesaran Tuhan, kami naikkan dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara untuk mengisi link kehadiran yang ada di grup WA di handphone saudara. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tidak hanya melalui lantunan musik dan pujian kepada Tuhan, menciptakan karya untuk memberkati jemaat Tuhan melalui visual juga menjadi ladang pelayanan yang mulia. Namun pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah karya visual dibuat? Karya visual dibuat melalui sebuah proses yang panjang dengan melibatkan banyak orang, terutama fotografer, dan videografer. Gereja Rehoboth membutuhkan talenta-talenta untuk bersama-sama membantu setiap proses produksi, untuk menciptakan karya-karya visual kreatif yang berdampak bagi jemaat Gereja Rehoboth. Untuk itu, mari bergabunglah bersama kami. Jangan biarkan talentamu terpendam. Saudara, sekarang ini kita hidup dalam dunia modern yang di satu sisi menganggap bahwa seks adalah hal yang tabu atau berdosa, sehingga tidak boleh dibicarakan di ruang publik. Bahkan ada undang-undang pornografi dan ITE yang mengatur seks hanya menjadi konsumsi private. Di sisi lain, ada sebagian orang yang mengekspos seks demikian rupa. Misalnya iklan produk yang menampilkan wanita berpakaian minim, padahal tidak ada kaitannya dengan produk tersebut. Lalu bagaimanakah seharusnya orang Kristen hidup dalam budaya seperti ini? Dalam Biblical Night seri terakhir dari 7 dosa maut, kita akan membahas tentang hawa nafsu. Hari Kamis, tanggal 17 November 2022, jam 7 malam via Zoom, Gereja Rehoboth. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang sangat baik, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami.
Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh kami yang sehat. Kami sudah diberkati oleh doa, pujian, penyembahan. Tiba saatnya kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau sembunyikan hamba-Mu yang bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa dalam kemuliaan Tuhan. Layakan, kuduskan, urapi dia. Biarlah Tuhan setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat, menjadi rema bagi kami, baik buat hamba-Mu yang menyampaikan, juga buat segenap sidang jemaat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Ibu, Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, bulan November ini kita belajar firman Tuhan tentang pekabaran Injil, ya, menjadi saksi. Minggu pertama kemarin kita sudah diberkati dengan firman Tuhan oleh Bapak Gembala tentang garam dan terang. Ya, itu adalah merupakan pra penginjilan. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk boleh menjadi berkat. Ya, karena kita ini sebagai surat yang dibaca oleh orang banyak, kata Paulus. Pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang perintah untuk memberitakan Injil. Ya, perintah untuk memberitakan Injil. Kita akan baca dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Itu judul perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, pada pagi hari ini, seperti firman Tuhan selama November ini, itu disampaikan secara tekstual. Artinya, kita belajar firman Tuhan berdasarkan ayat-ayat yang kita baca. Ya. Kalau kita untuk bisa memahami Matius 28 ayat 19 dan 20, ya, tentang perintah untuk memberitakan Injil, itu kita harus belajar memahami atau belajar lebih dulu mengerti, belajar ayat-ayat sebelumnya dan perikop sebelumnya. Kita lihat bahwa di dalam Matius pasal 28 itu ada 3 perikop. Ya, ada 3 perikop. Dan kita lihat perikop yang pertama itu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itu ditulis di dalam ayat 1 sampai ayat 10. Lalu perikop yang kedua adalah dusta mahkamah agama. Lalu yang ketiga adalah perintah untuk memberitakan Injil. Kita akan lihat apa hubungan antara perikop yang tertulis di situ. Ya. Matius 28 ayat 19 dan 20 itu dikenal dengan disebut amanat agung. Itu tidak asing lagi buat kita semua. Ya. Lalu kenapa amanat agung itu harus disampaikan? Tadi kita sudah lihat perikop-perikop itu. Kita lihat bahwa yang pertama adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah sebagai suatu realita, suatu fakta sejarah. Dan ada bukti-bukti arkeologi dan sebagainya. Ya, tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Lalu yang kedua itu dusta mahkamah agama.
Jadi para imam, para tua-tua Yahudi itu mereka membuat suatu cerita untuk membantah bahwa realita itu tidak terjadi. Kalau sekarang mungkin bisa disebut berita hoax. Mereka bikin berita hoax lalu diviralkan. Ya, nanti kita lihat lebih detail. Lalu yang ketiga adalah perintah untuk memberitakan Injil, ditulis di dalam ayat 16 sampai 20. Maksudnya apa? Perikop ini ada di sini. Apa sebabnya perintah untuk memberitakan Injil itu harus disampaikan, ya, harus kita lakukan. Yang pertama adalah tadi kita lihat untuk menangkal, untuk mengcounter, meluruskan berita dusta dari Mahkamah Agama. Lalu yang kedua, ya, itu semua bangsa, pesannya itu adalah semua bangsa itu harus jadi murid Tuhan Yesus. Ya, semua bangsa itu harus diselamatkan di dalam makna dari perintah untuk memberitakan Injil. Ya. Dan semua ini tentang amanat agung itu diberitakan oleh Tuhan Yesus ketika sebelum dia terangkat ke surga. Lalu kita lihat perikop yang pertama. Itu kebangkitan Tuhan Yesus. Itu merupakan suatu realita atau peristiwa fakta sejarah. Ya. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu dan saya tidak akan cerita fakta itu apa saja, tetapi ini sudah dibuktikan bahwa memang Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah mati dan Yesus sudah bangkit. Ya. Kalau kita dengar dari saudara-saudara kita sepupu, di dalam kitab mereka dikatakan Isa putra Maryam itu di dalam matinya dan di dalam bangkitnya, di dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi sebetulnya ada, mereka juga di dalam kitab mereka itu ditulis bahwa Yesus itu sudah mati dan sudah bangkit. Ya. Kejadiannya seperti ini kalau kita baca, ya, bahwa setelah hari Sabat itu lewat, maka masuk hari pertama pada minggu berikutnya itu Tuhan Yesus bangkit, yaitu isi pokoknya. Lalu terjadi gempa bumi dan turun malaikat dari langit, lalu menggulingkan batu penutup kubur itu dan duduk di atas kubur itu, ya, di atas batu kubur itu. Dan itu disaksikan oleh murid-murid, antara lain Maria Magdalena dan Maria yang lain, dan kita lihat juga kemudian datang Petrus dan Yohanes ke situ. Lalu ada yang menyaksikan juga, yaitu penjaga-penjaga kubur, serdadu-serdadu yang diupah untuk menjaga kubur. Ya. Karena apa? Serdadu itu dikirim ke sana untuk jaga, karena imam-imam itu tahu bahwa ada kesaksian dari Tuhan Yesus selama pelayanannya bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya. Lalu penjaga-penjaga ini mereka cepat-cepat lari karena mereka terguncang, mereka begitu takut, dikatakan seperti orang mati waktu kejadian itu melihat malaikat itu. Lalu mereka cepat-cepat pergi menemui imam-imam besar, menceritakan semua fakta kejadian itu. Ya, lalu imam-imam besar berunding dengan tua-tua orang Yahudi, lalu mereka mulai membuat keputusan yang menyesatkan, bikin hoax. Ya, bikin hoax. Lalu mereka katakan kepada prajurit-prajurit itu, serdadu-serdadu itu, mereka mengatakan, buat aja cerita seperti ini, bahwa pada malam-malam hari ketika serdadu ini yang jaga ini tidur, murid-muridnya mencuri jenazah Tuhan Yesus. Dan itu, berita itu dalam firman Tuhan dikatakan itu jadi viral. Ya, kalau sekarang istilahnya viral. Ya, dusta Mahkamah Agama. Jadi berikutnya adalah dusta Mahkamah Agama. Dan berita ini disampaikan dari mulut ke mulut. Mungkin kalau sekarang
lewat HP, lewat online bisa diberitakan. Kalau dulu dari mulut ke mulut, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat 14, Matius 28, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya. Jadi imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi itu takut, ya, kejadian ini akan memperkuat kesaksian dari murid-muridnya bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi membuat cerita hoax dan diviralkan atau menjadi viral pada waktu itu. Bahkan mungkin sampai sekarang ada orang-orang Yahudi yang begitu fanatik, mungkin mereka menyatakan bahwa Yesus belum bangkit. Lalu yang berikutnya itu Injil kebenaran harus diberitakan. Itu yang disebut amanat agung. Ya. Jadi melalui amanat agung ini Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia agar dunia ini bisa diselamatkan. Ya, tadi saya sudah katakan kenapa ada perikop yang menceritakan bahwa kita diperintahkan untuk memberitakan Injil. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 13a demikian, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, Injil keselamatanmu. Jadi Injil yang diberitakan itu adalah Injil keselamatan, itu adalah firman kebenaran. Tadi dikatakan untuk mengcounter dusta mahkamah agama, maka Injil kebenaran, Injil keselamatan itu harus diberitakan. Ya. Kenapa Injil itu juga harus diberitakan? Karena supaya semua bangsa menjadi murid Tuhan. Ya. Jadi berita Injil kebenaran ini untuk mengcounter, untuk menangkal, meluruskan berita hoax atau dusta mahkamah agama. Ya. Karena mereka bikin cerita palsu, maka itu harus diluruskan. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 8 dikatakan ingatlah ini, ya. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi apa Injil? Injil itu adalah pemberitaan tentang Tuhan Yesus sudah mati dan Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Dan ini yang harus diberitakan. Tadi dikatakan Injil keselamatan, Injil kebenaran. Apa Injil itu? Isinya, isi yang utama, isi pokok dari Injil adalah Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah bangkit. Menyelamatkan kita semua, menebus dan menyelamatkan kita semua. Ya. Dan kejadian tadi itu disaksikan oleh, saya ingatkan kembali, oleh murid-murid Tuhan dan oleh penjaga kubur, serdadu-serdadu itu. Bahwa Yesus memang sudah bangkit. Kalau hari-hari ini ada berita-berita yang mungkin membuat saudara ragu apa betul atau tidak, saudara harus kembali kepada Injil Tuhan. Bahwa Yesus, Injil itu Injil keselamatan, Injil kebenaran. Bahwa Yesus sudah mati dan sudah bangkit buat kita. Ya, itu hal yang benar. Lalu apa perintah? Perintah dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya, yang disebut amanat agung. Yang pertama adalah pergilah. Ya, pergi itu bersifat imperatif. Imperatif artinya perintah, komando, ya, atau menyuruh dengan sangat, menyuruh dengan sangat. Kita lihat bahwa kata pergilah itu merujuk pada sebuah kata kerja aktif. Jadi artinya berarti menjadi orang Kristen, ya, atau menjadi murid Tuhan, lebih persisnya itu harus pergi, harus aktif, berorientasi keluar, menjangkau jiwa-jiwa di luar, ya, bukan cuma sibuk dengan urusan di dalam. Jadi mungkin kalau kita orang per orang sibuk dengan urusan pekerjaan kita, kalau gereja mungkin sibuk dengan acara-acara di dalam, ya. Jadi kalau untuk gereja itu tidak cuma sibuk misalnya dalam
urusan-urusan, misalnya organisasi, liturgi, program, penampilan dan sebagainya. Jadi yang utama adalah memberitakan Injil, ya. Lalu kita juga kalau aktif itu tidak diperintahkan untuk menunggu, ya, menunggu kesempatan. Karena firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan, baik atau tidak baik waktunya Injil itu harus disampaikan. Ya. Dan dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Hari ini adalah hari keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Jadi jangan menunggu kesempatan. Jadi setiap gereja itu harus mengambil inisiatif. Artinya inisiatif untuk pergi, ya, menjangkau keluar. Lalu berikutnya kita lihat, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan Yesus itu sangat menginginkan, sangat merindukan kita semua atau semua bangsa itu menjadi muridnya, ya, menjadi murid. Dan kalau kita baca semua bangsa, artinya apa? Tuhan Yesus itu tidak pernah diskriminatif. Oh, hanya bangsa Yahudi, nah, tidak. Kita baca firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, semua bangsa itu harus jadi murid Tuhan, ya, tidak rasialis, ya. Tuhan mau semua bangsa tanpa terkecuali untuk menjadi murid Tuhan, sehingga perintah dari amanat agung ini mengatakan jadikan semua bangsa muridku, ya. Jadi Tuhan mau kita bukan sekadar menjadi orang Kristen, ya, atau pengikut, tetapi Tuhan mau kita semua menjadi murid, ya, kita semua jadi murid. Lalu kalau kita baca kitab Injil Matius, itu konsep utamanya adalah menjadikan murid, ya, bukan cuma pengikut, tetapi murid itu adalah mengikut Yesus dan melakukan segala perintahnya, segala firman-Nya. Itu murid. Ya, jadi artinya apa yang sudah dipelajari itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan cuma tahu, ya, bukan cuma tahu, tetapi kita harus praktek. Dan murid itu memiliki atau menyandang identitas sebagai murid Tuhan. Kalau kita mengatakan orang Kristen, kita pertanyakan, apa dia sudah jadi murid Tuhan? Apa dia itu memiliki identitas sebagai murid Tuhan Yesus? Ya, kalau cuman Kristen, ditulis di KTP Kristen, ke gereja aja nggak pernah misalnya. Ya, hidup itu misalnya hidup sembarangan, ya, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi seorang murid itu harus punya identitas bahwa dia memang seorang murid Tuhan. Melalui apa? Orang bisa melihat dengan cara hidup kita sebagai surat yang tertulis yang bisa dibaca oleh orang lain. Kita harus bisa menjaga kehormatan sebagai seorang murid Tuhan. Ya, karena sering terjadi begini misalnya, ada seorang anak nakal, lalu nama orang tuanya jadi tercoreng. Orang tanya, anak siapa? Oh, anak si Anu. Si Anunya itu akan menjadi tercoreng namanya. Kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus menjaga kehormatan sebagai seorang murid. Artinya menjaga kehormatan Tuhan Yesus. Ya. Di dalam doa Bapa kami dikatakan, dikuduskanlah namamu. Bukan Tuhannya yang kudus. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan di sini. Bukan Tuhannya yang tidak kudus, tetapi kita harus menjaga kekudusan nama Tuhan. Ya, itu sebagai seorang murid. Lalu istilah pemuridan atau menjadi murid, ya, itu mungkin tidak asing lagi bagi kita. Ya, kita sering mendengar tentang pemuridan atau menjadi murid. Ya. Tadi apa yang kita sudah lakukan itu dengan cara hidup kita, dengan menjaga kehormatan sebagai murid, itu akan menyebabkan orang lain menjadi murid. Jadi memuridkan dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan cara hidup kita. Seperti minggu lalu dikatakan jadi garam dan terang. Ya, untuk menerangi dunia, untuk menggarami dunia.
Dan itu menjadikan suatu kewajiban bukan sekadar sebuah pilihan. Jadi misalnya saudara mengatakan, saya mau jadi orang Kristen, murid Tuhan yang duduk manis, tidak melakukan apa-apa, yang penting saya hidup baik misalnya. Saya hidup nyaman, bukan. Ya. Jadi itu kewajiban bahwa kita harus pergi menjadikan semua bangsa muridku, murid Tuhan. Ya. Minggu yang lalu sudah diceritakan, baik di KU1, baik di KU2, firman Tuhan mengatakan bukan berarti kita harus pergi ke negeri-negeri jauh untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan. Tetapi pra-penginjilan atau pra-penginjilan itu adalah dengan cara hidup kita untuk menjadi garam dan terang. Ya. Lalu kita lihat di dalam gereja. Tadi tentang orang per orang, sekarang di dalam gereja. Pemuridan harus menjadi pusat kegiatan. Jadi pemuridan itu harus menjadi pusat kegiatan. Jadi bukan cuma sekadar pemuridan itu sebagai sebuah program, sebagai sebuah acara yang dilakukan, ya sebagai sebuah kegiatan di antara semua kesibukan gereja, bukan. Tetapi apapun yang dilakukan gereja itu harus ditujukan kepada upaya pemuridan. Jadi misalnya ibadah yang dilakukan yang memuridkan, lalu khotbah renungan itu yang memuridkan, lalu konseling itu yang memuridkan. Semua aktivitas gereja itu harus tujuannya adalah memuridkan, hasilnya adalah memuridkan. Ya, jadi setiap orang Kristen setelah dia diselamatkan, dia menjadi seorang murid, itu sebagai suatu proses menjadi seorang murid itu harus terus berjalan. Jadi harus terus menerus berada dalam proses dimuridkan dan memuridkan. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita itu harus berjalan dalam proses dimuridkan dan memuridkan. Ya, itu adalah kewajiban dan tugas kita. Jadi penginjilan tadi dikatakan sebagai bagian dari proses pemuridan. Karena kalau kita baca ayat tadi, Matius 28 ayat 19-20, itu tidak ada satupun kata tentang penginjilan. Tentang penginjilannya itu cuma di judul perikopnya. Ya. Tapi penginjilan itu penting. Penginjilan ada bagian atau pra daripada pra pemuridan. Ya, kalau menjadi saksi, menjadi garam dan terang itu adalah pra daripada penginjilan, dan penginjilan merupakan bagian pertama atau pra daripada pemuridan. Jadi seorang mendengar firman Tuhan, lalu dia bertobat, dia terima Tuhan, diselamatkan, dia artinya ketika dia sudah terima Tuhan Yesus, itu adalah mulai masuk di dalam area dimuridkan, dan dia harus terus berjalan, dia harus memuridkan, ya. Artinya apa? Membagikan kebenaran itu, Injil kebenaran kepada orang lain. Lalu alasan bagi pemuridan. Apa sih alasan dari pemuridan? Jadi ketika murid-murid melihat Yesus di ayat 17, ya, di situ dikatakan sebagian murid langsung menyembah Tuhan Yesus. Sedangkan yang lain, sebagian lagi itu masih ragu-ragu. Ya. Jadi alasan pemuridan kenapa? Sikap dan tindakan menyembah Tuhan Yesus itu begitu penting. Tuhan Yesus melihat banyak atau sebagian murid-murid ragu-ragu. Makanya penting adanya pemuridan. Ya. Dan kita harus terus berada dalam proses dimuridkan dan memuridkan. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 16 ayat 60-an itu ditulis murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus. Artinya apa? Mereka tidak tetap berada di dalam proses dimuridkan dan memuridkan. Sehingga mereka ragu-ragu, mereka kecewa dan mereka meninggalkan Tuhan. Jadi kita ingat bahwa kita sebagai orang percaya, ya,
artinya lebih daripada orang Kristen, kita sudah ada pada area dimuridkan dan kita harus memuridkan. Ya, itu penting. Supaya apa? Supaya kita jangan keluar seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 16 itu. Ya, kembali kepada keraguan-raguan lalu meninggalkan Tuhan. Ya. Jadi kita lihat sikap dan tindakan menyembah Tuhan itu begitu penting. Merupakan suatu keharusan bagi murid. Ya. Dan ayat-ayat ini ayat-ayat ini terus bersambung ya. Karena Tuhan Yesus di dalam ayat 18 dikatakan Tuhan Yesus itu memiliki kuasa dan otoritas baik di surga maupun di bumi. Di kitab sepupu kita ditulis dimuliakan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kita lihat kenapa Tuhan Yesus ya, di dalam ayat 18 kita lihat bahwa dia mengatakan segala kuasa sudah dikaruniakan kepada aku baik di sorga maupun di bumi. Karena apa? Karena di dalam ayat 17 murid-murid banyak yang ragu-ragu siapa Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus mau semua murid tanpa terkecuali tidak berada di dalam keraguan. Ya, tidak berada dalam keraguan. Jadi murid-murid itu perlu mengetahui, memahami, mengakui bahwa Yesus itu sesungguhnya siapa. Maka dalam ayat 18 Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Ya. Jadi Tuhan Yesus di dalam ayat 18 kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa segala kuasa dikaruniakan kepadaku di sorga dan di bumi, itu sebagai respon dari ayat 17 karena murid-murid ragu-ragu. Ya. Dalam ayat 18 dikatakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Supaya murid-murid tahu yang ragu-ragu itu siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memegang kuasa. Ya, dia yang memegang otoritas di sorga dan di bumi. Juga artinya berkuasa dan berotoritas di atas hidup kita. Dia yang merancangkan hidup kita sebagai murid-muridnya. Ya. Rancangan Tuhan itu ada rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan dan rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya. Lalu ayat 18 juga itu menjadi pengantar bagi amanat agung yang ditulis dalam Matius 28 ayat 19-20 tadi. Ya. Di dalam ayat 18 itu dibuka, didahului di ayat 19. Ayat 19 itu dibuka atau didahului dengan kata karena itu. Jadi karena ayat 18 maka ada ayat 19. Ya. Ditulis karena itu. Ya. Pergi jadikan semua bangsa murid. Karena apa? Karena Tuhan Yesus punya kuasa, Tuhan Yesus punya otoritas baik di sorga maupun di bumi. Maka di sini dikatakan karena itu ya kita harus pergi. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Ya, jadi pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia itu memiliki segala kuasa dan otoritas di sorga dan di bumi, ya, itu menjadi alasan, menjadi dasar bahwa segala bangsa harus menjadi murid Yesus. Ya, karena murid-murid ragu, Tuhan tidak mau mereka ragu, Tuhan menyatakan diri, dan dengan alasan itu pun Tuhan mau semua bangsa menjadi murid Tuhan. Pemuridan itu dilakukan melalui cara membaptis, ya, membaptis. Karena firman Tuhan mengatakan baptis, ajar mereka, ya. Jadi yang pertama adalah membaptis. Membaptis itu kita sering sebut atau kita kenal dengan sakramen. Ya, sakramen itu adalah upacara yang harus dilakukan atas perintah Tuhan Yesus sendiri. Jadi sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus itu dua hal yang harus dilakukan. Itu perintah dari Tuhan Yesus. Ya, sakramen.
ada mungkin gereja-gereja yang mengatakan sakramen pernikahan, sakramen ini, enggak. Kita mengenal 2 sakramen, yaitu membaptis dan perjamuan kudus. Ya. Tetapi kita lihat di sini tentang isu membaptis. Jadi saya tidak akan di sini, saya tidak akan berbicara tentang pelaksanaan baptisan. Karena tadi dikatakan, jadikan semua muridku, lalu disuruh membaptis. Saudara mungkin bertanya, apa saya juga boleh membaptis? Saya tidak berbicara itu. Pada saat ini saya tidak membahas itu. Ya, orang mungkin suka bertanya, oleh orang awam atau oleh gereja? Saya tidak berbicara itu. Tetapi di sini yang utama di sini baptisan itu tadi dikatakan adalah bagian dari pemuridan. Jadi baptisan di sini berbicara lebih sebagai respon terhadap pemberitaan Injil. Jadi orang telah percaya, kata firman Tuhan, ya dia harus dibaptis. Jadi saya tidak akan menyinggung masuk ke area yang oleh siapa baptisan itu, tetapi berbicara bahwa itu baptisan merupakan bagian dari area pemuridan awal, ya. Lalu yang berikutnya adalah mengajar. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 17 dikatakan begini, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, sebab supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya. Jadi di sini Paulus mengatakan, ya dia dikatakan dia diutus bukan untuk membaptis. Ya, dia dikatakan di sini untuk memberitakan Injil. Jadi artinya di sini pun di ayat ini dikatakan tidak berbicara tentang membaptis, tetapi sedang berbicara tentang memberitakan Injil. Ya, dikatakan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengajarkan segala sesuatu yang mereka telah terima dari Dia. Ya. Jadi kita itu diminta oleh Tuhan, diperintahkan ya sebagai murid ya, untuk mengajar kepada segala sesuatu yang kita telah terima dari Tuhan Yesus. Jadi apa yang sudah kita terima tentang kebenaran itu kita harus bagikan. Tadi dikatakan bukan, di dalam 1 Korintus 1 ayat 17 dikatakan bukan dengan hikmat manusia. Jadi cara memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya secara intelektual. Oh harus pinter, harus berpendidikan, bukan. Ya, tujuan dari pengajaran ini adalah untuk melakukan. Jadi apa yang sudah kita terima kita lakukan dan itu yang dibagikan kepada orang. Jadi ketika kita mengajar orang lain melakukan firman Tuhan, ya kita terlebih dahulu harus melakukan, ya kita memahami dan melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi bukan sekadar tahu secara intelektual, secara keilmuan, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Dan kita tidak mungkin bisa membagikan sesuatu kepada orang lain kalau kita tidak miliki. Tidak mungkin kita menyuruh orang lain melakukan kalau kita tidak melakukan. Ya, kebenaran firman Tuhan. Jadi seorang murid itu harus memiliki ketaatan, harus memiliki keteladanan, bukan cuma kemampuan verbal atau bukan cuma fasih berbicara. Ya, tetapi dia harus belajar taat dulu sebagai murid dalam proses pemuridan, taat menjadi teladan artinya belajar melakukan firman Tuhan, ya, dan itu bisa memuridkan orang lain. Jadi pemuridan hanya dapat dilakukan oleh seorang murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma ngomong, ya, cuma bicara gitu ya. Jadi yang penting adalah kita sendiri belajar taat, kita sendiri belajar melakukan, dan itu bisa kita bagikan buat orang lain.
Lalu mengapa murid-murid membutuhkan jaminan penyertaan? Itu ditulis di dalam ayat 20 ya. Jaminan penyertaan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan Tuhan Yesus akan menyertai murid-murid ya senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Ya. Jadi tujuan yang diberikan ya. Kenapa harus ada penyertaan Tuhan? Kita lihat tugas yang diberikan kepada murid-murid begitu besar. Memuridkan semua bangsa. Ya. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada kita, kamu harus memuridkan semua bangsa. Bayangkan itu PR yang begitu besar. Padahal murid-murid yang 12 itu tinggal 11. Itu adalah kalau disebut istilah sekarang ring 1 dari Tuhan Yesus. Lalu ring 2 juga mungkin seperti yang tadi saya katakan di dalam Yohanes pasal 16, sudah banyak yang meninggal Tuhan. Ya. Jadi orang yang cuma sedikit harus memuridkan semua bangsa. Jadi orang yang sedikit mendapat tugas dari Tuhan Yesus, tugas pelayanan yang begitu besar untuk memenangkan dunia ini. Ya. Mereka dalam kebingungan dan ketakutan. Situasi dan kondisi sebetulnya pada waktu itu sedang kebingungan dan ketakutan. Bingung kenapa? Karena mereka selama ini terus setiap hari mengikuti pelayanan Tuhan Yesus. Melihat pengajaran yang begitu hidup, begitu berkuasa, orang-orang menyaksikan. Ketika Tuhan Yesus melayani di Kapernaum, orang-orang dengar kok beda ya pengajarannya, penuh dengan kuasa. Apa yang dilakukan penuh otoritas, penuh kuasa, setan diusir, ya, badai diteduhkan dan sebagainya. Orang mati dibangkitkan. Mereka berpengharapan bahwa Yesus itu akan datang sebagai raja, membebaskan bangsa Israel, bangsa Yahudi itu untuk lepas dari penjajahan bangsa Roma. Tapi sekarang ternyata Tuhan Yesus mati disalibkan. Dalam keadaan bingung, mereka kehilangan pemimpin, dalam keadaan ketakutan. Karena apa? Karena mereka dituduh mencuri jenazah Tuhan Yesus. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak ada pegangan. Mereka kehilangan harapan mungkin pada waktu itu. Dan menerima beban yang begitu berat, tugas untuk memuridkan semua bangsa. Jadi Tuhan mengerti persoalan itu. Jadi di tengah situasi dan kondisi seperti itu, Tuhan Yesus memberikan janji penyertaan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan akan menyertai senantiasa. Ya. Sampai kepada akhir zaman, sampai pada kesudahan alam. Itu yang meneguhkan mereka. Karena ada janji dari Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan menyertai senantiasa. Artinya tidak pernah absen sedetik pun, penyertaan senantiasa dan sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam ini. Itu yang Tuhan berikan jaminan buat murid-murid. Ya. Lalu selanjutnya kita lihat Tuhan Yesus menggenapi janji penyertaannya. Ya, setelah Tuhan Yesus itu dibangkitkan, lalu Tuhan Yesus itu naik ke surga, semua tugas penebusan penyelamatan manusia itu sudah genap. Kita sering dengar istilah dari Pak Yakobus, it is finished. Sudah selesai tugas itu. Ya, tugas penebusan itu sudah selesai. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang menghibur, Roh yang memberikan pertolongan ke dalam hati kita dan ke dalam hidup kita. Ya. Dan dikatakan ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, maka kita diberi kuasa untuk menjadi saksi. Menjadi saksi melalui kehidupan kita dan memuridkan, tadi dikatakan, mengajar orang lain untuk melakukan firman Tuhan. Menjadi saksi yang berani, yang setia, tetap bersemangat. Ya.
untuk menceritakan apa? Kabar baik. Apa kabar baik? Bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Kabar kebenaran untuk menangkal, meluruskan semua dusta-dusta mahkamah agama. Tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya menjadi saksi yang siap senantiasa untuk membagi kehidupan kita. Membagi nilai-nilai kebenaran. Ya, kita nilai-nilai kebenaran karena kita apa? Kita sudah jadi murid. Hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus melalui anugerah Roh Kudus-Nya. Itu adalah tugas kita semua. Jadi Matius 28 ayat 19-20 itu disampaikan untuk murid-murid, juga termasuk kita yang menjadi murid Tuhan. Kita harus tetap berada dalam proses dimuridkan dan memuridkan. Ya. Tidak usah takut karena Tuhan Yesus selalu menyertai. Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita yang akan menuntun, menopang, membimbing kita kepada jalan-jalan kebenaran dari Tuhan. Saudara, Ibu, Bapak sudah siap? Jawabannya adalah masing-masing kita menjawab di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini kami sudah kembali diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan sudah memerintahkan kami untuk pergi, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Mari Tuhan tolong kami supaya kami tetap berada dalam proses dimuridkan dan memuridkan. Dan kami boleh tetap Tuhan hidup dalam kebenaran Tuhan untuk berbagi nilai-nilai kebenaran kepada orang lain. Baik melalui hidup kami, cara hidup kami, identitas kami sebagai murid Tuhan, juga melalui kesaksian yang kami berikan dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga Tuhan kami boleh sebagai murid tetap dimuridkan, setia mengiring melayani Tuhan, dan kami boleh memuridkan orang lain. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus akan terus menuntun, menyertai, dan menjamin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini tentang amanat agung. Kalau saudara baca di Matius, amanat agung itu dua ayat terakhir dalam Injil Matius. Jadi itu bukan hanya sekadar kata-kata penutup dari satu kisah pelayanan Yesus di muka bumi ini. Bukan cuma sekadar kata-kata penutup. Oh iya, setelah itu Tuhan mau naik ke surga, Tuhan bilang pergilah dan sebagainya. Tidak, saudara. Yang namanya amanat itu adalah perkataan dari seorang yang akan meninggalkan kita. Misalnya, seorang orang tua yang akan meninggal, dia akan memberikan amanat atau amanah kepada anak-anaknya. Dan biasanya itu dipegang oleh anak-anaknya, biasanya diperhatikan, dan lebih dari itu, anak-anaknya berusaha untuk melakukan setiap amanah dari orang tuanya. Itu hanya orang tua ke anak. Sebegitu bertanggung jawabnya seorang anak melakukan itu. Apalagi kita. Yang memberi amanat agung adalah Yesus sendiri. Tentu kita semua sebagai anak Tuhan, kita mau melakukan itu dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita akan segera tutup ibadah kita. Ada pengumuman yang akan disampaikan pada saudara, yaitu
kemarin sudah mulai diadakan latihan paduan suara secara onsite. Jadi latihan ke gereja. Ternyata yang ikut latihan cukup antusias untuk nyanyi kembali di depan saudara setiap kebaktian secara onsite. Ya, kita doakan supaya latihan ini akan berlangsung terus sehingga setiap ibadah kita juga akan mendengar paduan suara memuji Tuhan di setiap kebaktian, ya, puji Tuhan. Kedua, kita semua tetap berdoa untuk kegiatan akhir tahun, perjamuan kudus dan perayaan Natal dan perjamuan kudus tanggal 1 Januari dalam kebaktian ucapan syukur, ya. Baik saudara, sekira itu yang perlu disampaikan. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh ibadah hari ini dari awal hingga selesai dengan pertolongan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang merupakan pesan Tuhan. Amanat Tuhan untuk kami semua. Terima kasih. Dan amanat itu biasa kami sebut amanat agung. Karena yang memberi amanat adalah Engkau sendiri. Mari Tuhan berikan kemampuan bagi kami untuk melakukan itu. Karena itu adalah perintah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami minta berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi tekanan ekonomi yang terjadi di seluruh dunia. Dan kami berdoa supaya yang terjadi di Indonesia akan dipimpin oleh Tuhan sehingga tidak separah apa yang terjadi di negara-negara yang lain. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami minta berdoa untuk pemerintah yang tengah mengatasi pandemi Tuhan, di mana kasus akhir-akhir ini agak meningkat. Tapi kami percaya Kau berikan hikmat sehingga kasus-kasus ini boleh diatasi dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua persiapan untuk perayaan Natal dan kebaktian ucapan syukur tanggal 1 Januari yang akan datang. Supaya semuanya dapat dipersiapkan yang sebaik-baiknya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami menserahkan untuk seluruh jemaat Gereja Rehoboth Dewi Sartika. Mari Tuhan, Engkau senantiasa bungkus dengan darah Tuhan. Hindarkan sakit penyakit kami dapat melewati tiap hari dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan untuk setiap pekerjaan usaha kami semua. Berkati anak-anak kami dalam kuliah atau sekolah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami akan berpisah satu yang lain. Dan kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa terima
pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom saudara, selamat datang dan selamat beribadah di rumah kita bersama Gereja Rehoboth. Ibadah umum 1 dan 2 sudah dilaksanakan secara onsite. Mari hadir secara langsung dan bersekutu bersama di rumah Allah. Rekaman ibadah dapat Anda akses melalui YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Pada bulan November, kita akan diberkati dengan firman Tuhan dengan tema penginjilan. Pastikan Anda mengikuti ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan bisa diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, mari ikut aktif dalam setiap kegiatan Gereja Rehoboth dan bertumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.